tapi bisa ininya ya. 50 soal kalau non eksak. Kagak boleh Namanya siapa, Bu? Katanya kata siapa? Nurul, Pak. Bu Nurul ya. Oke. Bu Nurul kan di laptopnya ada yang walaupun tidak pakai mouse ada mouse itu ya, mouse yang Iya, ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan jadikan nanti Bu Nurul sebagai peserta yang dia bisa mengoperasikan mengoperasikan permainan itu langsung ya menggunakan laptopnya. Saya akan ganti share dulu, saya masuk dengan permainannya. Ini salah satu contoh nih. Sebentar, panitia, ini saya tidak bisa masukin screen share-nya. Mungkin Oh, siap. Sebentar, Pak Yono, sebentar. Iya. Sudah, Pak Yono. Oke, terima kasih. Nah, ini Sama-sama. Bapak Ibu ya, permainannya ini. Saya akan kasih contoh dengan permainan ini. Nah, ini ya, saya mulai dari awal. Kita akan bermain-main puzzle. Ini bisa jadi saya langsung aplikasikan bagaimana kita mengajarkan pembelajaran matematika yang langsung melibatkan si anak. Instruksinya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Instruksinya seperti ini. Susunlah potongan-potongan puzzle menjadi bangun datar yang simetris, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jadi nanti saya akan tampilkan potongan-potongan dan mohon dengan menggunakan mouse-nya Bu Nurul Khobariyah. Nah, saya akan aktifasi dulu ya Bu Nurul. Bu Nurul nih sebentar. Bu Nurul Khobariyah dari SDN Situ Udik ya. Iya, betul, Pak. Nah, ini Bu, ini potongan puzzle-nya ya, saya tampilkan. Nah, silahkan sekarang Ibu menggunakan mouse-nya di laptopnya untuk menggerakkan dengan cara mengklik seperti ini. Klik. Nah, ini kan ada nih. Kalau sudah tanda ini, Ibu bisa geser ke kemana, Ibu bisa putar juga, gitu ya. Nah, Ibu bisa dempetkan ini dengan ini misalnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang coba Ibu Nurul lakukan dengan menggunakan mouse-nya. Saya sudah aktifasi. Nah, Bapak Ibu yang lain bisa lihat ya. Sekarang share screen saya sudah bisa diaktifasi ya oleh peserta, yaitu Bu Nurul. Nah, Bu Nurul ini bebas nih mau klik kemana, nempelin kemana. Targetnya adalah membentuk bangun yang simetris, sisi yang sejajar sama panjang. Nah, kira-kira, nah ini kan pembelajaran apa nih, bangun datar ya kalau dalam matematika. Bangun datar. Bangun datar. Gimana, masih kaku ya Bu ya? Iya, soalnya nggak pakai mouse. Iya, betul. Ini kekuatan tangan saya lebih ini daripada mouse. Tapi prinsipnya Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa ini bisa ya, ada fasilitas menggunakan mouse. Dan ini bisa lebih dari satu orang Bapak Ibu. Cuma saya sarankan nanti dipilih ya, dipilih orangnya, karena kalau semua mengakses mouse nanti mouse-nya mutung dia karena dipegang sana sini. Akhirnya tidak bisa dikendalikan gitu. Baik, Bu Nurul, Anda tidak harus selesai ya. Ini hanya salah satu ilustrasi saja bahwa kita bisa mengaktifasi mouse dari peserta. Nah, sekarang saya coba stop dulu ya, Bu Nurul, supaya tidak mengganggu ininya. Ini caranya gimana, Bapak? Ya, nanti kita ajarkan ya. Iya. Saya ingin menyampaikan bahwa ini babnya adalah pembelajaran mengakomodir kinestetik siswa. Ini bisa dilakukan dalam kelas kecil. Saya biasanya gunakan ini dalam kelas kecil. Ini saya off dulu mouse-nya supaya kendalinya di saya. Baik, kita kembali kepada screen yang utama. Ya, saya masukkan lagi screen yang utama. Oke. Baik, tadi sampai di ini sudah ya, sampai di 3 sudah.
Ya, ini. Visual, auditory, kinestetik. Nah, itu adalah kreativitas dari Bapak Ibu bagaimana menyajikan sebuah konten yang bisa mengakomodir ketiganya. Ini memang harus berlatih, tapi menurut saya momen yang tepat bagi kita untuk mengasah diri kita bagaimana mempersiapkan pembelajaran yang bisa mengakomodir ketiga modalitas belajar itu. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah punya portofolio banyak tentang bagaimana konten materi pembelajaran disampaikan dengan visual, auditory, kinestetik, ini insya Allah ya nanti ke depan Bapak Ibu bisa jadikan sebagai rujukan nih kalau memang keren dan hebat di dalam membuat presentasinya. Berikutnya, yang kedua tidak kalah pentingnya adalah tampilannya Bapak Ibu. Kalau tadi bicara tentang mengakomodir visual, auditory, kinestetik, yang kedua tampilan. Presentasi yang keren itu yang bagaimana? Yang pertama mengacu pada prinsip ketika kita membuat presentasi itu yang simple, clarity ya, jelas gitu ya, clear. Kemudian mudah enak dipandang. Jadi kadang beberapa orang membuat presentasi itu waduh, isinya katanya PowerPoint, tapi isinya tulisan, bukan poin. Nah, PowerPoint itu sebenarnya kayak gini, cukup poin-poinnya saja ya. Kalau penjelasannya silakan Bapak Ibu bikin contekan ya. Di PowerPoint itu ada di bawahnya itu ada fasilitas untuk bikin uraian yang tidak tampil di dalam presentasi kita. Nah, Bapak Ibu bisa baca di situ ya, seolah-olah semuanya sudah ada di dalam kepala Bapak Ibu. Nah, di situ kita biasakan cukup tampilkan simple, clarity, dan visual. Seperti bagaimana seekor gambar angsa ya, dengan background yang cukup ya, nggak terlalu rame dan sejuk dipandang, warnanya biru, tidak menusuk mata gitu. Kemudian tulisannya ya simple dan enak dilihat. Ini prinsip dasar. Kemudian yang kedua, buat teks yang ringkas. Jangan terlalu banyak teks. Ya, kalau terlalu banyak bukan PowerPoint namanya ya, itu sudah narasi ya. Itu sudah teks ya. Kadang-kadang begitu ya, kita saking sibuknya nggak sempat meringkas menjadi satu kata-kata kunci ya, akhirnya semua di copy paste blok ke situ gitu ya. Tapi nanti ke depan Bapak Ibu sambil jalan ketika ada waktu senggang coba dibuatlah poin-poin yang penting yang bisa ditampilkan. Berikutnya jangan lupa kalau kita menampilkan grafik, data atau bagan, ini pastikan tampil secara jelas dan terbaca. Bila mana kita ingin menampilkan grafik yang kadang-kadang kan kalau ditampilkan semua akhirnya tulisannya kecil. Nah, boleh kita bikin 2 slide. Slide yang pertama adalah tampilan keseluruhan, slide yang kedua kita sistem potong. Ya, sistem potong. Kalau di fitur PowerPoint itu di cropping. Di cropping, ambil yang bagian yang ingin kita tampilkan kemudian tinggal diperbesar gitu ya. Kalau saya ngomong gini kira-kira nyambung nggak ya Bapak Ibu? Bicara PowerPoint ada cropping gitu. Mudah-mudahan nyambung ya. Insya Allah nyambung, Pak. Sudah familiar ya. Insya Allah paham, Pak. Kalau yang belum berarti nanti kita bisa ketemu lagi belajar ya. Bagaimana mengoptimalkan PowerPoint-nya. Insya Allah, saya yakin semuanya sudah terbiasa. Karena the power of kepepet. Ya, ketika pandemi ini akhirnya semua belajar gitu. Termasuk saya juga. Baik, selanjutnya bagaimana kita bisa mengharmonisasikan tampilannya. Jadi harmonisasi itu dari sisi bentuk, warna, ukuran, kemudian gambar, ini harus rapi dan teratur. Ya contoh misalnya begini, kalau gambar ini kan sebenarnya gambar, kalau kursor saya kelihatan nggak ya? Terlihat, Pak. Ya terlihat. Ini kan gambar ini gambar potongan. Kalau ada gambar potongan ini baiknya jangan Bapak Ibu geser agak ke tengah. Sehingga tampak bahwa gambar itu memang aslinya potongan. Tapi kalau begini, ini betul-betul diposisikan secara proporsional. Dia berada di samping. Ini salah satu contoh penempatan gambar yang harmoni. Ya, kemudian pilihlah gambar-gambar yang pikselnya cukup besar. Jadi kan kadang Bapak Ibu nih kalau membesarkan gambar ini, sengaja saya ambil contoh gambar yang bisa dibesarkan dan gambarnya tajam. Ini salah satu kuncinya adalah memilih gambar dengan ukuran, ya saya sarankan di atas 700 ya. Kan kalau di foto itu ada ukuran berapa kali berapa ya. Di
picture-picture yang ada di YouTube ya, yang ada di internet itu biasanya juga ada ukuran sekian kali sekian ya. Kalau paling aman di atas 700 ya, 700 megapiksel. Itu supaya apa? Ketika besarkan seperti ini, di stretch seperti ini, maka gambarnya tidak pecah. Sehingga tidak bersahabat dengan mata, siswa yang melihatnya nggak curang-curang begini gitu. Itu salah satu tujuannya. Nah, kemudian kombinasi warna. Ya, kalau bisa warna itu harmonisasinya bisa mengikuti mana yang paling dominan muncul di dalam presentasi kita. Kalau di sini kan kuning, hijau, putih ya. Ada hijau tua, ada apa lagi? Ada warna kulit ya. Cuma kalau warna kulit agak susah kita nyari-nyarinya ya. Lebih baik kita ngacu misalnya kalau mau ada warna kuning nih kayak di sini. Jadi kombinasi tulisan bisa mengacu pada warna gambar yang ada supaya lebih harmonis. Bisa pakai warna hijau, hijau tua, kuning atau hitam. Ini supaya warnanya lebih enak untuk dipandang. Itu salah satu contoh bagaimana kita membuat harmonisasi di dalam kita. Dan ini ada perkataannya Einstein, if you cannot explain it, you don't understand. Jadi artinya ya ini cermin buat kita. Kalau kita tidak bisa membuat sesuatu itu simple, menyampaikan sesuatu secara simpel, itu artinya belum cukup memahami itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini sebuah afirmasi yang baik, yang positif buat kita juga. Dan terakhir, untuk presentasi yang baik itu adalah ada unsur-unsur kreativitas yang bisa ditelurkan di situ, di dalam. Tidak mesti ketika kita melakukan pelajaran pelajaran matematika, bahasa itu harus selalu melulu berhubungan langsung. Tapi bisa juga kita contohnya dengan tadi ya pelajaran bangun datar misalnya, nanti baru ditarik ya dari permainan tadi, nanti ditarik bangun yang asimetris yang mana, yang simetris yang mana, kemudian arti simetris itu apa, itu bisa dijelaskan dengan menggunakan gambar itu sambil bermain. Gitu. Itu Bapak Ibu terkait dengan presentasi. Ya mudah-mudahan ini menjadi konsep yang nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu karena semuanya sudah insya Allah paham dengan PowerPoint. Yang berikutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan platform dari platform atau aplikasi pembelajaran jarak jauh atau video conferencing ya. Dalam hal ini saya mencontohkannya Zoom supaya Bapak Ibu tidak bias ya, kalau banyak yang dibahas nanti bias. Yang pertama, Bapak Ibu, kita lihat dulu ya, Zoom itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya. Bedanya di mana yang gratis ya? Kalau yang gratis itu dibatasi waktu. Dia hanya dikasih waktu 40 menit. Ya, sedangkan yang berbayar unlimited ya, tergantung kita mau menggunakannya. Yang penting bulanan kita bayar. Dan kelebihannya kalau yang gratis itu maksimal hanya 100 peserta, sedangkan unlimited bisa disetting ya. Sampai 1000 bahkan lebih dari itu pun bisa, tergantung berapa kemampuan kita berlangganan. Nah, pertanyaannya gimana kira-kira guru-guru mau pakai yang berbayar ya? Kalau pakai yang berbayar berarti bisa bekerja sama dengan sekolah, mungkin sekolahnya yang berlangganan, tapi nanti guru-guru bisa memanfaatkan fasilitas itu. Atau yang kedua ya memanfaatkan yang gratisan tadi, tapi betul-betul kita membuat perencanaan bahan ajar yang betul-betul bisa dibawakan dalam 40 menit. Gitu. Nah ini ada spesifikasi minimum laptop atau PC. Saya sarankan ya Bapak Ibu kalau melakukan presentasi itu gunakan laptop atau PC. Karena fiturnya kalau kita gunakan handphone itu nggak keluar semua. Ya, dan kita agak sulit mengoperasikan kalau ingin beberapa jendela kita buka ya, mau share screen dan lain sebagainya itu akan sulit. Jadi saya sarankan gunakan laptop atau PC. Ini ya minimal ininya, maaf saya kembali. Minimal kita bisa menggunakan Windows 7 ya. Kalau agak canggih dikit bisa Windows 10 ya, cuma ini akan memakan RAM yang agak besar. Dan saya sarankan untuk VGA card-nya ini 64 bit ya, supaya gambarnya itu pixelnya bagus, tidak pecah. RAM-nya minimal 4 GB supaya otaknya
nggak lemot gitu ya. Kalau kurang dari 4 giga, kita pengen nampilin film, kita pengen nampilin musik, kita pengen buka berbagai macam jendela di dalam laptop kita, ini dia akan kesulitan. Yang ada nanti dia akan istilahnya apa, nge-lag ya, nge-lag gitu kalau anak sekarang bilang. Dan minimal ukuran harddisknya adalah 100 MB. Itu Bapak Ibu ya. Disarankan sih ya udah, kalau harddisk sih biasanya laptop itu sudah minimal sekian giga gitu. Jadi sudah sangat memadai, tapi yang penting adalah RAM-nya. Nah, ini berikutnya Bapak Ibu, kalau kita ingin tampil baik di dalam melakukan presentasi ya, kita punya sekolahnya ajar studio ini, settingnya juga kamera tampil ini bisa teram posisi yang luas bidang ininya ya, bidang rekamnya. Jadi kalau kita ingin ngajar seperti di depan kelas ya bisa menggunakan fasilitas tambahan alat. Kalau ini kan kamera, sebenarnya kita bisa juga menggunakan handphone Bapak Ibu. Jadi handphone kita bisa kita fungsikan sebagai kamera seperti ini. Nanti kita menggunakan WiFi connect dengan laptop kita. Jadi tampilannya betul-betul tampilan dari kamera ini, tapi kemudian dimunculkan di laptop kita. Nah itu ada caranya tersendiri dan mungkin agak rumit itu ya. Kalau dijelasin next time lah kapan kita bisa perdalam itu. Nah ini tidak harus juga mahal seperti ini. Bapak Ibu bisa bikin green screen ya. Green screen itu bisa pakai gordeng. Kalau gordeng mahal, Bapak Ibu beli itu aja, karton yang warna hijau ditempel-tempel. Saran saya kalau kita presentasi menggunakan Zoom, belakangnya ini tembok. Supaya mudah gitu ya, ditempel-tempel. Atau pakai kayak gini, gordeng berwarna hijau. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita bisa memanfaatkan fitur background. Ya, seperti yang saya gunakan ini ada fitur background. Di belakang saya tidak menggunakan screen warna hijau, tapi saya menggunakan warna biru. Walaupun yang terbaik warna hijau. Ini kebetulan tembok saya warnanya biru. Gitu. Baik Bapak Ibu, itu terkait dengan ruangan. Saya percepat ya waktunya karena 11:30 nih kalau dari jadwalnya. Nah ini tadi sudah dibahas, kita lewat saja. Beberapa mungkin tambahannya di sini ya. Kenapa pakai Zoom? Karena dia kualitas videonya high density ya. Kemudian ada panggilan suara, bisa mendukung perekam siaran, bisa screen sharing, bisa pakai virtual background. Kemudian juga ada fasilitas breakout room yang kalau memang itu mau dibikin kelas-kelas kecil itu bisa gunakan breakout room. Jadi tidak harus bikin masing-masing, cukup satu itu namanya breakout room. Kita coba satu-satu ya Bapak Ibu ya. Ini ya, kita pertama bisa manfaatkan fitur background. Bapak Ibu juga ada saya keluar fitur yang ini, pilihan-pilihan, background and filter. Nah kalau saya klik ini background filternya ini yang ada tanda merah, maka di belakang saya berubah latar belakangnya. Jadi kan keren ya, seolah-olah Bapak Ibu lagi berada di luar negeri nih untuk memberikan pembelajaran pada siswanya gitu. Atau bisa juga kalau yang backgroundnya pantai nih yang bawah nih, ini pantai bisa seolah-olah sedang di pinggir pantai. Itu background ya, tidak sulit menurut saya. Kemudian, nah ini yang paling penting, yang utama, screen share. Jangan sampai Bapak Ibu ada yang masih bingung, tapi insya Allah mudah-mudahan enggak ya. Bagaimana sih screen share? Ini saya sarankan kalau supaya nggak bingung, baiknya screen share itu sebenarnya bisa beberapa screen langsung ditampilkan. Hanya biasanya kendalanya kadang kalau dia tampil menutupi full screen, itu kita agak bingung nanti untuk membuka yang lain. Jadi saya sarankan lebih baik satu persatu saja. Kalau mau buka yang lain, yang sudah tampil di stop dulu, masukkan yang baru. Ya, jadi jangan nambah screen. Biasanya kendala teknisnya nanti kita bingung sendiri. Waduh ini nutup nih. Mau klik yang berikutnya gimana caranya? Karena semua udah ketutup. Padahal tinggal klik full screen-nya, kemudian pindah ke yang Windows yang ingin kita tampilkan. Tapi biasanya kalau belum terlatih, ya saya sendiri kadang-kadang mengalami itu tuh. Waduh gimana nih? Gitu ya. Jadi kelihatan kita masih gaptek kalau kelihatan seperti itu. Nah, screen ini diklik, maka Bapak Ibu akan tampil pilihan begini. Nah, silakan kita pilih fitur mana yang mau ditampilkan. Nah, kalau ini papan tulis ya. Jadi kita bisa memanfaatkan papan tulis nih. Kita bisa nulis-nulis seperti di
whiteboard. Ini tinggal klik share, maka dia akan tampil seperti yang Bapak Ibu saksikan di screen share. Bagaimana suara? Ya, kalau kita punya slide atau tampilan film supaya suaranya bisa terdengar ke audiens di sana, maka Bapak Ibu tinggal ketika ini klik screen share, ya tadi kan sebelumnya seperti ini nih. Nah, sebelumnya kan ini screen share. Setelah diklik screen share, muncul tampilan ini. Nanti di sampingnya Bapak Ibu akan muncul tampilan ini. Ya. Di sebelah atas ini ada titik 3 nih. Ini kalau Bapak Ibu sudah menampilkan share screen, di atas atau di bawah itu akan muncul kayak begini nih. Ini ada titik 3, Bapak Ibu klik di situ, maka di situ ada share sound. Nah, tinggal diklik. Tandanya apa? Kita tahu suara kita sudah sampai ke sana atau tidak. Tandanya ini. Lihat di sini nih. Nah, ada tanda sound di situ. Ya, sebelumnya kan tidak ada nih. Nah, sebelumnya tidak ada di sini ya. Itu tanda bahwa soundnya sudah di-share. Gampang ya Bapak Ibu ya. Ini memang bagusnya sekalian praktek sebenarnya sih. Tapi waktunya nggak cukup ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lah, slide-nya kan dikasih ya. Berikutnya apa lagi? Nah, bagaimana dengan partisipan? Ini untuk mengetahui ya ada berapa banyak partisipan yang tampil, dan yang kedua bisa menggunakan partisipan ini klik untuk melakukan rename. Yang tadi saya sampaikan ada yang masih pakai inisialnya handphonenya ya, entah sengaja pengen pamer atau gimana gitu ya. Ini yang handphonenya keren-keren supaya namanya tetap muncul ya handphonenya gitu ya. Ada Vivo sekian, ada Galaxy sekian gitu ya. Ya mudah-mudahan bukan karena gaptek, tapi kalau memang mau melakukan itu kuncinya di sini, klik ya, klik bagian sini, lalu Bapak Ibu akan melihat muncul fitur berikutnya. Nah, seperti ini. Klik more ya, klik yang more, akan ada dua pilihan. Rename untuk mengganti nama kita di sini. Kemudian edit profile picture ini untuk mengganti foto kita di situ. Jadi artinya kalau kita ingin mematikan ya, saya kasih contoh nih, saya matikan sebentar nih, saya matikan punya saya nih. Nih, saya matikan punya saya. Oh, ini aja langsung ya. Ini tampilannya akan seperti ini. Ada foto saya. Jadi nggak hitam, nggak ngeblank gitu ya. Ada tampilan seperti itu. Ini hanya fitur penunjang saja. Tapi ada manfaatnya kalau kita rename, kita bisa mengenali siapa-siapa saja yang menjadi partisipan kita, mengenal anak didik kita, ya, atau audiens yang sedang mengikuti pembahasan kita. Yang berikutnya, bagaimana kalau tadi kasusnya ada suara-suara ya yang mengganggu, ada yang lagi nawar engkol, ada yang anaknya lagi nangis, ada yang tiba-tiba suaminya, ada yang istrinya ngajakin ngobrol dan sebagainya. Paling gampang ketika Bapak Ibu menjadi host atau menjadi co-host, ya artinya kalau Bapak Ibu yang mengundang peserta yang lain, mengirimkan linknya, itu berarti Bapak Ibu hostnya ini sudah memiliki fasilitas untuk melakukan mute. Ya, pertama klik partisipan, nanti akan muncul fitur seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada mute all, ya, mute all. Jadi Bapak Ibu klik mute all, tapi jangan lupa Bapak Ibu aktifkan buka mikrofon punya Bapak Ibu sendiri, karena kalau di mute all semuanya berhenti gitu, sehingga suara kita nggak kedengeran juga. Atau kalau Bapak Ibu jadi hostnya, pembicaranya yang lain, Bapak Ibu harus sigap mute all, kemudian langsung buka mikrofon siapa yang menjadi narasumber, ya, supaya dia nggak ngomong tapi nggak ada suaranya gitu. Sesederhana itu saja Bapak Ibu. Dan berikutnya kita percepat lagi biar waktunya tidak berlebih. Nah, bagaimana memanfaatkan kolom chat? Tadi saya lihat sih sudah familiar ya, chat semuanya tadi sudah pada ngechat. Tapi isi chatnya tadi banyakkan saya lihat menampilkan nama dan asal sekolah. Ya, apakah karena belum paham melakukan rename sehingga dikirimnya lewat chat, atau memang salah mendengarkan instruksi ya. Kalau tadi moderator sudah menyampaikan supaya semuanya di rename
dengan nama dan asal sekolah. Gitu. Baik, yang berikutnya, ini chat itu bisa ke setiap orang. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, kalau sudah klik chat, nanti akan muncul kolom chat ini, ada everyone. Kalau mau personal, misalnya mau ngomongin pembicara nih, ini pembicara nih membosankan nih Pak Yono, nih bosan banget sih gitu ya. Jangan ke everyone ya, karena saya baca juga di situ gitu. Ya. Klik di sininya nih ada tanda panah ini, nanti akan muncul begini. Nah, di sini ada for me ya, tuh kepada Bang Yos ya, khusus buat Bang Yos ya. Di sini ada Bang Yosnya nih. Jadi kalau saya sudah klik di yang tadi akan muncul pilihan, saya klik Bang Yos, maka pesan itu sampainya kepada Bang Yos saja, yang lain nggak baca. Gitu kira-kira. Apalagi ya? Recording, saya yakin recording paling gampang ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengabadikan apa yang disampaikan supaya kalau nanti ada peserta yang tidak mengikuti bisa tetap mendengarkan siaran ulangnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa record. Ini ada tombol record di bawah. Kalau klik di sini ya sudah, itu udah langsung dia merekam dan kelihatan sudah terekam atau belum dilihat dari sini. Ya, di bagian atasnya ada tanda merah dan tulisan recording. Itu artinya sedang merekam. Semua apa yang kita sampaikan, yang kita lakukan di situ terekam di situ sebagaimana seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah ulang lagi pembelajaran yang tadi disampaikan secara sama ya. Itu kelebihannya. Dan terakhir ini yang mungkin agak sulit untuk dijelaskan ya, karena breakout room ini bagusnya sih dicoba nih kalau ini, karena nanti cuma disampaikan saja lupa. Tapi prinsipnya begini Bapak Ibu, breakout room itu seperti kita nih sekarang nih berada di aula ya, berada di aula virtual. Nah, kalau misalnya kayak tadi kita pengen supaya ada pembelajaran belajar kelompok ya, belajar kelompok. Nah, itu dibagi-bagi. Kalau pesertanya ada 20, ingin dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, kalau 5 kelompok kan gimana? Sementara kan kalau kita keluarin satu persatu nanti harus bikin link Zoom yang lain. Sementara kita cuma punya satu akun misalnya. Nah, kita bisa manfaatkan breakout room ini. Ya, tapi mohon maaf, breakout room ini tidak bisa digunakan yang versi gratis. Dia harus yang berbayar. Ya. Nah, breakout room ini seolah-olah kita punya ruang utama, aula besar. Nah, di samping-samping aula itu ada ruang-ruang kecil yang kalau kita anak-anak sekarang kita akan diskusi kelompok ya. Kemudian kita bagi tuh menjadi yang 20 orang tuh menjadi 5 kelompok. Satu orangnya 4 kelompok. Berarti nanti di sini kita akan create breakout room jumlahnya 5 ya. 5. Nanti di sini tinggal kita setting apakah manual atau otomatis supaya ketika sudah kita klik ya, itu mereka ketika di create dia akan masuk ke ruangnya masing-masing. Bapak Ibu sebagai host itu bisa lompat sana lompat sini. Masuk ke ruang 1, nanti keluar lagi ke ruang 2, keluar lagi ke ruang 3 untuk melakukan fungsi pengawasan. Nah, itu kelebihannya breakout room. Ya, yang saya belum nemu juga tuh kalau di Google Meet ada apa enggak ya? Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak lebih paham. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu. Kalau mohon maaf tidak bisa sambil praktek karena waktunya terbatas. Saya coba tutup dengan, kalau tadi Pak Saiful mengawali dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Ya, makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Diki ya, sebagai moderator yang Ya, Pak. Baik, ternyata di sesi kedua ini tidak kalah menarik dengan sesi yang pertama karena memaparkan sekaligus praktek ya di sini. Bagi Bapak Ibu yang ingin kami berikan ruang 3 orang bertanya, boleh? Enggak, langsung saja ditanyakan kepada Bapak narasumber kita. Kalau ingin bertanya langsung saja di unmute mikrofonnya. Enggak? Kayaknya sudah familiar nih Pak. Pada sudah biasa ya pakai Zoom ya. Pak Ahmad, kumaha Pak Ahmad, bisa? Ya, alhamdulillah sedikit bisa sih Pak. Iya, mudah-mudahan
Setelah ini bisa makin ngulik lagi ya Pak ya. Iya Pak. Makasih Pak. Enggak, yang lain monggo silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya nggak bisa dipaksakan. Ada. Boleh mungkin Pak Dede Sulaiman mungkin mau bertanya Pak Dede? Cukup Pak, cukup. Kayaknya cukup. Oh cukup. Adanya saya terima. Cukup Pak, makasih. Berlama-lama di depan laptop juga agak ini juga Pak ya, agak lelah juga. Iya. Mudah-mudahan nih di penghujung ini masih ada energi tambahan. Oh ya, Pak Moderator, saya izin ada yang terlewat tadi, yang ini sempat ditanyakan di batch yang pertama. Boleh Pak. Misalnya Bapak Ibu menyiapkan bahan ajar karena diri terlalu rumit, akhirnya Bapak Ibu mengambil dari YouTube misalnya. Nah ini harus bijak Bapak Ibu, karena kalau kita ngasih link dari YouTube langsung ke anak-anak ya, ke Google Classroom-nya, dimasukin ke situ linknya. Nah kita nggak tahu ketika mereka buka itu kan langsung masuknya ke YouTube, yang kalau mereka kalau orang tuanya tidak men-setting ya, tidak men-setting YouTube-nya di barrier oleh software yang menghapus tampilan-tampilan yang kurang baik, itu akan jadi masalah berikutnya. Nanti yang dibuka bukan yang link kita kirim, tapi link sebelah yang tampil lebih menarik gitu. Itu jadi masalah kan. Nah, oleh karenanya saya saran kepada Bapak Ibu kalau ingin menampilkan link yang kaitannya ke YouTube, itu baiknya di-download dulu ya. Bapak Ibu bisa bisa pakai download YouTube downloader of online ya. YouTube downloader online itu bisa gunakan. Nanti copy linknya, di-download, setelah itu rename. Linknya itu Bapak Ibu rename, baru link yang sudah di-rename itulah yang dikirimkan supaya dia tidak lari kemana-mana. Nah ini penting juga. Ya, ini bagaimana kita mendidik soalnya, jangan hanya sekedar mengajar, tapi kita coba berikan tayangan-tayangan yang insya Allah aman gitu ya, tidak membuat mereka melanglang buana kemana-mana. Itu tambahannya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang belum paham ya nanti bisa bertanya di luar sesi juga boleh. Silakan Mangga yang lain kalau ada yang mau menambahkan. Tambahan mungkin Pak. Silakan Pak. Tambahan. Yang tadi yang mengenai permasalahan yang terakhir itu Pak, yang pernah saya praktekkan, saya pakai ini di Play Store yang FitMeet, video Meet apa FitMeet itu. Nah itu di-download. Setelah di-download, kemudian dikirim ke WA. Nah nanti tampilan di WA bukan link ke YouTube, tapi tampilan di WA-nya adalah video yang kita kirim gitu Pak. Jadi nggak ke link, tapi langsung ke video. Oh iya, itu yang Google apa Pak? Yang pakai yang FitMeet. FitMeet ya? Oh iya. FitMeet ya, mohon Pak Ahmad. Ya, jadi masukan juga, terima kasih Pak Ahmad. Setelah di-download nanti dikirim ke WA. Nah itu tampilan di WA akan muncul video kita, bukan link yang tampil. Iya, mohon Pak Ahmad ya. Itu salah satu software yang bisa kita gunakan. Ada lagi yang lain masukannya atau punya pengalaman menarik untuk disampaikan di sini, monggo. Jangan diem-diem aja ya. Ya kalau sekarang kan nggak bisa ngopi nih. Diem-diem aja karena belum ngopi ya. Sekarang nggak boleh. Dari ibunya barangkali. Siapa tadi ibu yang kayaknya pengen nanya tapi terhambat? Enggak? Ada Bu Eka, ada Bu Siska, ada Bu Yeni ya. Ada Bu Nita. Ada Ibu Rina, ya itu adalah nama-nama peserta kita pada hari ini. Mungkin cukup jelas mungkin ya Pak, apa yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber. Oh,
Ada nih, Oh, ada yang nanya di break room ya. Cuman ini tidak langsung menanyakan Pak, jadi hanya via chat. Silakan, mungkin Bu Nurul kelihatannya ingin bertanya kaitan break room ya, supaya jelas dijelaskan oleh narasumber kita. Ibu Nurul Khobariyah. Ini di Iya kolom Bapak, Abdi hadir. Boleh ditanyakan langsung Bu, supaya lebih jelas dan supaya ilmunya juga tersampaikan ke semua peserta. Oh iya Bapak, tadi kan Bapak hanya Pak Yono, punten. Halo, ya, Bapak suara saya terdengar. jelas Bu. Jelas Bu. Bapak punten tadi Bapak membahas sedikit tentang break rooms ya. Ya. Saya pernah juga sih ikut salah satu webinar yang menggunakan fitur itu, break rooms. Memang Ya. awalnya juga sempat bukan bingung sih ya, keren banget gitu. Jadi kita tuh bisa ada di kelompok yang berbeda dalam satu ruangan Zoom gitu. Ya. Saya cari-cari tuh Pak, gimana ya caranya bikin break room. Tapi ternyata sudah tercerahkan oleh Bapak tadi ya, intinya harus berbayar gitu. Iya. Ya, intinya harus berbayar. Coba tadi memang akan lebih baik kalau tadi tuh Bapak tuh sambil mempraktekkan nih bikin break rooms tuh kayak begini gitu. Kita tuh di sini gitu dipraktekkan misalnya. Ini akhirnya saya bergabung ada di grup ini dan yang lain ada di grup ini gitu. Jadi kayak langsung aja ngelihat oh bikin break rooms tuh kayak gini gitu. Aja Ya sih memang gini, Pak. kalau kita pengen belajar, saya harus Ya, siapkan slide-slide-nya karena gini, ketika kalau kita langsung praktekkan dimasuk-masukin itu, Bapak Ibu nanti cuma tahu langsung tiba-tiba masuk gitu ya, tiba-tiba masuk. Tapi saya karena kemarin itu melihat dari sisi waktu agak terbatas, jadi saya memang tidak siapkan itu. Cuma nanti saya coba buat ya, kalau memang Bapak Ibu mau nanti dibuatkan kayak tadi tuh. Saya harusnya buat di tampilan-tampilan slide saya step by step-nya, sehingga Bapak Ibu bisa tahu. Nah, kalau saya praktekkan langsung, kendalanya itu biasanya Bapak Ibu tidak bisa melihat tampilan itunya, tampilan fiturnya, harus diklik yang mana, harus diisi yang mana, itu kendalanya. Jadi mohon maaf, karena hari ini waktunya agak terbatas, jadi saya tidak munculkan yang itu, tapi nanti mungkin saya coba buat tampilan-tampilan supaya Bapak Ibu bisa mengikuti step by step itu gitu ya. berarti nanti Bapak moderator ini bakalan ada webinar lanjutan ya. Kami ini belum beres kan ya Pak Yono. Mudah-mudahan Ibu. Jadi bisa dapat sertifikat 32 JP. Boleh, nanti kita upayakan Bu di webinar berikutnya. Nanti kita coba susun. Iya. Ada lagi yang lain mungkin Bapak Ibu? Terima kasih Pak Yono. Sami-sami Bu Nurul. Baik, mungkin cukup ya Pak narasumber, izin. Karena kelihatan kita dengan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang ada dan masukan-masukan dari Bapak Ibu peserta webinar hari ini, semoga menambah referensi bagi kita semua nih, tidak hanya peserta, narasumber pun, kemudian saya pun menjadi nambah gitu pengetahuannya untuk menyusun kembali webinar lanjutan. Insya Allah nanti kita akan susun lanjutan dari kegiatan webinar yang setelah dilaksanakan. Dengan demikian berakhirlah sudah webinar strategi pembelajaran bagi tenaga pendidik di masa new normal angkatan 2 pada hari ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Saiful Anwar, SOS MM, dan Bapak Suryanto, SSICH CET, sebagai narasumber yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta atas partisipasinya, serta kami ucapkan terima kasih kepada
seluruh jajaran panitia yang penyelenggara, dan marilah kita tutup webinar ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya sebagai moderator. Mohon undur diri. Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Ibu para peserta Dadah. untuk tidak meninggalkan webinar terlebih dahulu karena akan kami bantu untuk mengisi link presensi. Bisa dilihat pada kolom chat. Bisa dilihat pada kolom chat sudah saya kirimkan link presensi dan link e-sertifikat. Tidak bisa dibuka, Bu. Untuk link e-sertifikat memang Link belum bisa e-sertifikat. dibuka, Pak, Bapak dan Ibu, untuk melakukan request akses terlebih dahulu. Silakan melakukan request akses. Nanti setelah aksesnya dibuka oleh kami akan terkirim melalui email Bapak dan Ibu. Begitu. Terima Bisa kasih, Bu. diunduh, ya bisa diunduh 7 hari setelah hari 2 ini. hari nanti setelah itu. 7 hari kerja apa 7 hari biasa nih? 7 hari kerja, Pak. Iya, yang buat apa? Oh ya. Siap. Iya. Bisa dilakukan request dulu untuk link sertifikatnya dan bisa melakukan pengisian pada link presensi. Bisa. Ya kan yang penting udah presensi. Nanti baru bisa dikirim itunya. Iya, Bu. Bapak dan Ibu, apa ada yang masih berkendala dalam melakukan link presensi? Tidak. Sudah masuk. Presensi udah beres. Link sertifikatnya juga sudah dilakukan request akses ya, Bapak dan Ibu? Sertifikat belum bisa diakses. Untuk sertifikat aja, Bu, diulang, Bu. Untuk Sertifikatnya aja. Untuk e-sertifikat, Bapak dan Ibu bisa mengklik linknya lalu melakukan request akses. Nanti jika kami sudah buka, otomatis akan masuk kepada email Bapak dan Ibu. Oh, begitu. Memang belum ada. Langsung login ya? Di-download e-sertifikatnya hari ini, Pak. Sertifikatnya bisa di-download 7 hari kerja setelah hari ini, Pak. Maaf Ibu, ininya apa untuk yang sertifikatnya nggak bisa di itu ya Bu. Di sininya Iya, samping. Bu. Memang harus melakukan request akses dulu, Ibu. Jadi nanti akan terkirim melalui email otomatis ya, Ibu? Iya, betul, Ibu. Jadi Ibu baik. tinggal melakukan request akses saja di link yang sudah dikirimkan. Nanti jika sudah kami buka, akan otomatis masuk ke email Ibu. Baik. Tapi Terima 7 kasih. hari setelah hari ini, Ibu, 7 hari kerja setelah hari ini. Kok itu? Berarti minggu depan hari Senin mungkin ya, Bu ya? Iya, insya Allah, Bu. Nanti, Baik. iya. Mohon maaf nih Bu, satu lagi. Apabila nanti kami kesulitan mendapatkan sertifikatnya, misalnya kami belum mendapatkan emailnya, kami harus menghubungi kemana, Bu? Bisa menghubungi nomor yang tertera di surat, Bu. Di surat sama di poster. Oh iya. Baik, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Ibu. Iya. Bapak dan Ibu, ada lagi yang terkendala? Iya, saya tidak bisa ini Bu, nggak bisa minta aksesnya di yang Mungkin belum melakukan login di emailnya, Bu. Oh, boleh pakai email yang emailnya bebas, Bu, email aktif yang ada di handphone Ibu. Iya. Bisa di WA, Bu. Link presensi ada di chat, Pak. Link presensinya ada di chat, di scroll ke atas, Pak. Bisa dilihat, Pak. Oh, iya. Oke, save. Ibu, mohon maaf. Iya. Yang link e-sertifikat. Foto aja, Pak. Saya selalu itu di samping. Gimana, Bu? Kurang jelas, Bu. Bu Filza, saya klik. Halo, Bu Filza. Jadi pas masuk ke sertifikat itu kita bukannya minta akses, tapi masih masuk ke situs Bitly-nya. Mungkin bisa disimpan aja dulu, Bu, linknya, karena suka
terkendala karena kalau banyak yang akses kayak gitu, Bu. Oke, baik Iya. Pak. Terima kasih. Sama Bu, linknya bisa kepada Bapak Ibu yang belum bisa mengakses linknya, bisa disimpan dulu, difoto atau ditulis. Nanti di luar jam ini bisa dilakukan kembali. request akses. Iya, betul. Siap. Terima kasih, Bu. Yang penting presensinya sudah diisi semua ya Bapak dan Ibu. Siap. Jadi untuk link sertifikatnya jika belum bisa dilakukan bisa disimpan dulu. Ibu maaf. Iya Bu. Bu maaf. Ya, ini ada teman saya yang tadi jadi dia tidak bisa absen. Absennya dia nggak ada. Terus kalau misalnya di email saya bisa nggak? Tadi kelas aja ya? Bisa Bu, yang penting Misalnya namanya nama teman Ibu. Oh, jadi saya bisa satu email. Bisa Bu, bisa Bu. Ya. Udah, makasih. Yang penting untuk yang sertifikat harus email yang berbeda ya Bu. Kenapa? Yang link sertifikat harus email yang berbeda. Ya udah. Halo, Ibu. Iya Ibu. Kang Burkon. Bisa. Dan Tegal lengkap monitor. Punten Bapak Ibu, jika ingin bertanya mungkin bisa satu-satu. Maaf. Saya mau bertanya. Kalau misalkan